Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk merubah nama Bapak Ibu Bapak-bapak semua ya ini ya, yang ada di Zoom ini menjadi nama lengkap, kemudian di belakangnya nama kolegium yang diwakili. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan mulai sesi penyampaian visi misi kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu kandidat anggota Kolegium Kesehatan Indonesia, selamat siang. Selamat datang di Zoom 8. Saya dan rekan saya di sini sebagai moderator. Pada hari ini, setiap kandidat anggota Kolegium Kesehatan Indonesia akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan waktu maksimal 10 menit. Saat ini, penyampaian visi, misi, dan program kerja dapat disaksikan oleh seluruh okupasi terapis melalui streaming YouTube. Selama penyampaian visi misi dan program kerja, Bapak Ibu kandidat diwajibkan untuk mengaktifkan kamera Zoom, memastikan koneksi internet dalam keadaan stabil, berada dalam kondisi yang kondusif, display name pada Zoom meeting sesuai dengan format yaitu nama lengkap, tanpa gelar, dan asal kolegium. Kemudian mari kita mulai sesi presentasi ini. Kami persilahkan kepada kandidat pertama yaitu Bapak Muhammad Hidayat Said untuk menyampaikan presentasinya. Waktu 10 menit akan dimulai dari sekarang. Kami persilahkan. Baik, ya, Kak boleh izin share screen? Silakan. Oke, boleh kan? Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Uh, ya, kepada panitia seleksi Kolegium Kesehatan Indonesia, saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan visi dan misi terkait dengan Kolegium Kesehatan Indonesia ini, yaitu menuju kesehatan modern, sebuah visi misi Kolegium Kesehatan Indonesia yang berbasis teknologi, khususnya adalah AI dan XR. Baik, ini adalah dasar pemikiran dari rumusan visi dan misi tersebut, yaitu bahwa kemajuan teknologi pada saat ini, kalau kita lihat secara bersama, itu adalah terjadi secara pesat dan cepat. Sekali lagi saya ulangi, terjadi secara pesat dan cepat begitu. Oleh karenanya, kalau kita tidak mengikuti kemajuan teknologi ini, maka kita akan ada di barisan yang terbelakang, barisan-barisan di belakang. Dan kemajuan teknologi ini bukan hanya di sektor tertentu saja, tetapi merambah di semua sektor, ya. Dan tidak terkecuali adalah di sektor kesehatan ini. Ada tiga hal yang saya cermati terkait itu, bahwa transformasi digital ini memang sekarang ini eranya terjadi begitu pesat dan cepat tadi. Oleh karenanya, kita harus menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan dan bahkan peluang baru bagi sektor kesehatan ini. Sehingga kita tidak lagi berpandangan negatif pada kemajuan teknologi ini, tetapi kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi ini menjadi satu bentuk inovasi terkait dengan pelayanan kesehatan yang lebih efisien, lebih cepat dan akurat. Ada dua hal yang saya cermati terkait dengan teknologi ini yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama adalah kecerdasan buatan AI. Kemudian yang kedua itu adalah teknologi realitas atau extended reality. Kita ketahui bersama ada AR, ada VR, dan sekarang ini perkembangannya sudah menuju pada XR. Oleh karenanya, kita harus jadikan teknologi-teknologi ini menjadi kuncian penting dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan,
terutama bagi bidang keilmuan kita. Dan kalau kita bisa mengikuti seperti itu, maka kita tidak akan menjadi barisan yang terbelakang tadi ya, karena saya sendiri sudah melakukan inovasi ini di Universitas Indonesia, dan ketika bertemu dengan expert dari negara-negara lain pun saya mendevelop teknologi ini dengan SDM-SDM lokal, tetapi kita ternyata bisa sejajar dengan negara-negara lain juga yang sedang mengembangkan teknologi ini, sehingga Kolegium Kesehatan Indonesia ini diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam kesehatan yang berkomitmen dan bisa mempertahankan standarisasi yang sudah baik, yang perlu dipertahankan, tapi juga harus ditingkatkan dengan adanya teknologi-teknologi modern. Begitu. Baik. Kemudian ini adalah visi yang saya rumuskan. Kolegium ini diharapkan bisa menjadi lembaga terdepan dalam pengembangan terapi okupasi di Indonesia melalui pendidikan, penelitian, dan penerapan teknologi inovatif seperti AI dan XR. Kalau kita bisa melakukan hal itu, maka terapi okupasi ini akan bisa sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dari usernya, dari pasien-pasiennya. Karena di dalam konsep OT ada person, environment, dan occupation. Jadi kita tidak bisa hanya memperhatikan kondisi dari personnya saja, tetapi kita harus memperhatikan apa-apa yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi, peradaban yang terjadi, perubahan yang demikian cepat ini, sehingga kita harus selalu mengikuti perubahan zaman ini. Tentu nilai profesionalisme harus terus kita jaga, selain juga kita mengadopsi dan kita terbuka dengan adanya inovasi-inovasi tadi. Ini adalah key point penting dari yang terkait dengan visi yang saya rumuskan. Adalah yang pertama adalah menjadi lembaga terdepan, kemudian profesional dan unggul, lalu juga harus memperhatikan link and match dunia pendidikan, dunia profesional, serta dunia usaha dan dunia industri. Tiga hal ini harus menjadi komponen penting yang harus kita kawal bersama untuk mengoptimasi pertumbuhan dari keprofesian dari terapi okupasi ini. Lalu tentunya literasi maju dan bertumbuh. Saya sendiri sedang belajar memperdalam keilmuan terapi okupasi ini di negara sebelah begitu ya, dan mereka sudah sangat memperhatikan untuk bertumbuh berbasis pada lokal konteks. Dan Indonesia sebenarnya itu sangat kaya dengan keluhuran nilai budaya begitu. Kearifan lokal kita sangat kaya sekali. Budaya kita itu beragam sekali. Sekali wilayah negara ini, segala sesuatu yang sifatnya inovasi-inovasi dan ingin mencobakan di Indonesia. Kalau kita sendiri tidak bisa memanfaatkan hal itu, maka kita akan hanya menjadi objek saja. Oleh karenanya, kita tidak boleh hanya menjadi objek saja, kita harus saatnya sekarang menjadi subjek, dan kita bisa sejajar Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baik. Ini adalah misi dari yang saya coba gagas. Yang pertama, itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkesinambungan yang tentunya berbasis pada teknologi, supaya kita tidak tertinggal dan kita bisa sejajar dengan yang lainnya. Kemudian, yang kedua itu adalah mengembangkan penelitian inovatif yang aplikatif dalam terapi okupasi berbasis lokal konteks. Kalau kita bisa menumbuh kembangkan keilmuan terapi okupasi ini berbasis pada kearifan lokal, maka kita akan bisa mewarnai dunia global dan kita justru akan bisa memenangkan persaingan di dunia global tersebut. Kemudian berikutnya itu adalah mendorong kolaborasi dan integrasi teknologi di bidang kesehatan ini. Kita tidak bisa lagi menafikan bahwa ada teknologi yang terus berkembang secara pesat dan cepat tadi, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baik. Yang terakhir itu adalah menguatkan tenaga kesehatan yang kompeten dan adaptif. Kompeten dan adaptif ini sangat penting. Untuk bisa menjadi adaptif, maka kita harus mencermati perubahan peradaban yang terjadi semakin cepat ini, Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah program kerjanya. Yang pertama adalah menyusun peta jalan transformasi pelayanan kesehatan yang menjawab tantangan global tentunya. Kemudian yang kedua, itu adalah evaluasi internal dan bila perlu melakukan redesign paradigma baru keprofesian.
Kemudian pembentukan tim pengembangan kolaborasi sifatnya nasional dan internasional. Yang keempat, itu adalah audit dan penilaian kualitas pendidikan, juga pelatihan bagi profesional. Lalu yang kelima itu adalah penyelenggaraan diklat berkesinambungan, berorientasi pada kompetensi dan sertifikasi spesialisasi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kita tidak bisa hanya bertahan saja menjadi seorang expert yang superpower, Bapak dan Ibu semuanya. Tetapi kita harus membekali diri kita dengan pelatihan-pelatihan berkesinambungan yang berorientasi pada kompetensi dan sertifikasi spesialisasi. Kemudian berikutnya itu adalah inisiasi rintisan percontohan. Jadi standarisasi yang sudah kita konsep tadi harus diberikan percontohan secara konkret supaya ini mendorong dan memberikan motivasi bagi profesional yang terkait untuk meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing. Dan ini adalah program kerja 100 hari pertama apabila memang diberikan kesempatan untuk bergabung dan berkontribusi di dalam lembaga kolegial ini. Yang pertama itu adalah penguatan SDM unggul berdaya saing global dengan cara mendorong revisi dan pengembangan kurikulum kepelatihan, pendidikan, dan juga kurikulum itu harus berfokus pada standarisasi internasional, tetapi harus berbasis pada lokal konteks, Bapak dan Ibu semuanya. Lalu berikutnya juga harus terbuka terkait dengan inovasi-inovasi teknologi yang kita tidak bisa lagi pisahkan dari kehidupan kita sekarang ini, Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya adalah peningkatan akreditasi dan standar profesi. Kita ketahui bersama bahwa untuk rumah sakit, kemudian klinik atau FKTP begitu ya, itu sudah mulai ditekankan oleh pemerintah dan oleh Kemenkes. Nah, tetapi untuk pelayanan kesehatan yang berbasis pada terapi okupasional ini, saya rasa perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak dan Ibu semuanya, karena memang sekarang pertumbuhannya juga sudah semakin pesat juga. Sehingga kita perlu kawal bersama, kita berikan rumusan bukan untuk memberatkan dari institusi-institusi tersebut, tetapi supaya kualitas pelayanannya menjadi lebih baik, sehingga sehingga user itu akan bisa merasakan bagaimana peran penting dari terapi okupasional ini. Kemudian yang ketiga, itu adalah peningkatan kualitas penelitian dan kolaborasi antar profesi. Ini menjadi kuncian penting Bapak dan Ibu semuanya, supaya bisa menumbuhkan ranting-ranting keilmuan dari pertumbuhan terapi okupasi itu sendiri. Sehingga kalau risetnya itu berjalan, risetnya bertumbuh, dan risetnya bukan hanya sekedar riset yang menjadi dokumen paper saja, tetapi Terima kasih kepada risetnya di Bapak produk yang konkret, Muhammad maka Hidayat Syahid. Izin Bapak oke baik, mengingatkan bahwa sudah baik. lewat 10 menit. Oke, baik. Terima kasih. Ada kalimat penutupnya, Pak? Oke, baik. Eh, ya, pada intinya adalah sebagai seorang okupasi terapis dan di bidang terapi okupasi ini, kita tidak bisa lagi berorientasi pada 20-30 ke belakang. Tetapi kita justru harus berorientasi secara inovatif dan berorientasi ke depan, 20 dan 30 tahun ke depan. Seperti itu. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih atas penyampaian visi misi dan program kerjanya dari Bapak Muhammad Hidayat Said. Kemudian kita akan lanjutkan dengan presentasi kedua oleh kandidat kedua Bapak Bambang Kuncoro. Untuk dapat menyampaikan presentasinya, waktu 10 menit akan kita mulai dari sekarang. Kami persilakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati panitia seleksi untuk Kolegium Kesehatan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Bambang Kuncoro, MOT. Saya akan menyampaikan visi
misi Kolegium Terapis Okupasional. Yang pertama bahwa memperhatikan situasi saat ini di mana perubahan itu sangat cepat, maka kami menyusun visi yang pertama ya berkaitan dengan apa yang terjadi di saat ini di mana disrupsi atau perubahan yang sangat cepat, situasi yang tidak menentu, maka Kolegium Kesehatan Indonesia pada bidang terapis okupasional harapannya bisa menghasilkan terapis okupasional yang berkarakter. Ini menjadi sangat penting karena dengan karakter itu berarti sebagai terapis itu siap memiliki sifat-sifat humanis, kemudian juga siap untuk berkorban, kasih sayang, disiplin yang sangat diperlukan di dalam proses intervensi atau pelayanan pada klien. Kemudian di samping berkarakter itu juga berkemajuan. Karena zaman berubah sangat cepat dan untuk mengatasi permasalahan tersebut maka harus berkemajuan. Jadi selalu maju, selalu mengikuti perubahan zaman. Kemudian juga kolaboratif, karena dalam kegiatan atau pelayanan kesehatan tidak bisa satu profesi itu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasien yang sangat kompleks. Maka diperlukan kolaborasi dengan profesi lain. Dan tidak kalah penting di dalam mengatasi permasalahan pasien, maka seorang terapis harus mampu beradaptasi terhadap teknologi. Yang mana sekarang perkembangan teknologi sangat cepat, mau tidak mau, senang atau tidak senang, maka kebutuhan akan pemanfaatan teknologi itu menjadi satu keniscayaan. Maka dalam proses mencapai visi tersebut, maka kemudian kami menyusun misi. Yang pertama adalah meningkatkan nilai etik dan kolegialitas. Jadi etik itu menjadi dasar di dalam proses pengembangan profesi. Jadi sebagus apapun profesi, ketika nilai-nilai etik ini sudah tergerus atau bahkan hilang, itu akan juga berbahaya bagi pengembangan profesi. Maka nilai etik menjadi sangat penting. Di samping itu juga kolegialitas ini juga penting. Bahwa sebagai profesi yang harus memiliki sifat saling membantu, saling memahami, saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam pengembangannya juga akan baik, arahnya pun juga akan baik, dalam pelaksanaannya juga akan baik, karena adanya sifat kolegialitas itu. Maka saya menempatkan bahwa misi pertama tentang peningkatan nilai etik dan kolegialitas ini menjadi penting. Apalagi sekarang banyaknya kasus-kasus tuntutan dari pelanggan ketika tidak mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan inovasi dan ilmu pengetahuan terapi okupasional. Dalam hal ini, sebagai pelaksana atau praktisi juga bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan pelayanan terapi okupasional untuk pasien. Sehingga diharapkan dengan inovasi ini pun juga akan menyesuaikan dengan lokal konteks, menyesuaikan dengan situasi yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa di negara barat itu sangat berkembang pesat. Tetapi budaya di Indonesia itu berbeda. Maka di dalam inovasi ilmu pengetahuan ini juga harus disesuaikan dengan konteks Indonesia. Jadi budaya di Indonesia tidak sama dengan di negara barat.
Jadi walaupun di negara Barat ini juga banyak berkembang keilmuan, tapi tidak semuanya bisa diterapkan. Maka perlu inovasi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan konteks. Kemudian yang ketiga dalam hal ini adalah menyelenggarakan pendidikan keprofesian berkelanjutan sesuai tuntutan dan kondisi pasien. Jadi di sini kolegium punya peran yang sangat penting di dalam mengarahkan sekaligus memproyeksikan seperti apa perkembangan yang akan datang. Bagaimana tren yang ada di negara-negara lain. Maka Kolegium Kesehatan Indonesia dalam ini pada bidang terapis okupasional itu harus bisa memprediksi, ikut juga merencanakan apa saja pengembangan yang akan datang. Sehingga kita sebagai warga dari masyarakat global itu juga akan bisa mengikuti. Karena juga adanya kecenderungan beberapa atau mungkin juga banyak pasien yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan yang dianggap lebih. Maka dalam hal ini kolegium mendorong bagaimana supaya keterampilan teknis yang ada di terapis-terapis okupasional di Indonesia itu bisa sejajar dengan kemampuan terapis okupasional di luar negeri. Dan yang juga tidak kalah penting adalah tidak hanya teknis, tetapi yang sangat dirasakan saat ini adalah kurangnya penalaran klinik. Jadi ini terjadi. Kalau berkaitan dengan teknis keterampilan, kita tidak kalah, gitu ya. Karena memang ini sudah kami punya pengalaman, di mana ketika ada terapis atau mahasiswa dari luar negeri yang praktek di Indonesia, mereka heran mengapa terapis-terapis di Indonesia itu punya keterampilan yang bagus. Tetapi di satu sisi justru penalaran kliniknya yang kurang. Jadi kemampuan analisis yang kurang. Maka disitulah dalam pendidikan keprofesian ini lebih pada peningkatan bagaimana analisis, sintesis yang diperlukan di dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi itulah yang juga menjadi fokus kami bagaimana supaya penalaran klinik. Jadi keputusan-keputusan klinik ini akan efisien, akan juga cost efektif. Jadi secara secara biaya itu juga efektif juga, tetapi punya hasil guna yang luar biasa. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan dan mengimplementasikan interprofesionalitas dalam pelayanan. Jadi ini sudah menjadi sebuah tren. Dikatakan 1 menit lagi, Ya, Pak. suatu tren bahwa interprofesional itu sangat diperlukan. Kita nggak bisa menangani pasien itu sendiri, tetapi kita perlu kerjasama dengan terapis, dengan dokter, dengan ahli-ahli teknologi di dalam menyelesaikan masalah okupasional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan inovasi dan percepatan alih teknologi bidang terapi okupasional. Jadi sekarang ini sudah bahasa tentang robotik, 3D printer, kemudian juga VR dan sebagainya, itu sudah cukup banyak, sehingga inilah yang harus juga tingkatkan dalam implementasinya. Walaupun di Indonesia saat ini belum banyak dilakukan, maka itu waktunya untuk segera mengaplikasikan. Saya rasa itu yang saya sampaikan, sekaligus itu menjadi program kerja kami, bagaimana bisa mengimplementasikan dari misi yang kami sampaikan. Saya rasa itu kami berharap dengan kesempatan yang diberikan pada saya bisa memfasilitasi terapis okupasional untuk maju sejajar dan sekaligus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kemampuan kemandiriannya di masyarakat. Saya rasa itu
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi misi dan program kerjanya oleh Bapak Bambang Kuncoro. Selanjutnya kami persilahkan pada kandidat ketiga, yaitu Bapak Marzuki Mahdi untuk menyampaikan presentasinya. Waktu 10 menit akan kita mulai dari sekarang. Kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Marzuki Mahdi dari Kolegium Terapi Okupasi. Saya singkat saja, mungkin tidak begitu banyak yang kami sampaikan. Saya langsung saja ke visinya ya. Visinya dalam seandainya nanti dalam kolegium kita akan menjadikan satu institusi yang handal dalam mengembangkan ilmu dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Itu salah satu itu visi yang coba kita angkat nanti di dalam kolegium terapi okupasi. Ya. Kemudian misinya adalah yang pertama pendidikan berkualitas, yaitu dalam menjalankan pendidikan terapi okupasi yang berkualitas berbasis kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta kebutuhan masyarakat global. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian berbasis bukti, yaitu mengembangkan dan menyebarluas penelitian yang inovatif dan berbasis bukti dalam bidang transportasi untuk mendukung intervensi yang efektif dan efisien. Kemudian melakukan pengabdian masyarakat, yaitu berperan aktif dalam pengabdian masyarakat melalui penyuluhan, pelayanan, program intervensi, serta peningkatan kualitas hidup dalam kehidupan di masyarakat. Ya. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi dan kemitraan. Ya, yakni dengan membangun jaringan kolaborasi nasional dalam dan internasional dengan berbagai pihak di bidang kesehatan, pendidikan, dan organisasi profesi. Ya, kemudian pengembangan profesionalisme, yaitu mendorong pengembangan profesional dan etika, serta komunikasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, khususnya terapi okupasi. Demi dari beberapa misi itu, yang akan kita sampaikan akan dapat dari beberapa menjadi beberapa berikutnya yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi mungkin itu singkat dari kami ya. Tentang visi misi dari kami dan uh, diharapkan dari dengan polisi itu akan jadi lebih memudahkan dalam pelayanan masyarakat. Demikian singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih atas penyampaian visi misi dari Bapak Marzuki Mahdi. Selanjutnya kami persilahkan kepada kandidat berikutnya, Bapak Mahrus Asari untuk menyampaikan presentasinya. Waktu 10 menit akan kami mulai dari sekarang. Kami Saya persilahkan. pikir sudah mengerti ya. Saya jawab. Terima kasih. Kurang jelas sinyalnya di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sudah jadi. Izinkan nama saya Mahrus Asari untuk memaparkan visi misi terkait kolegium terapi okupasional di Indonesia. Ya. Soal, ya, Soal. betul. Ya. Ya, semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk kolegium Instrumen penelitian. kesehatan, terutama untuk kolegium terapi Ya, okupasional, kegiatan menurut pandangan kami ada beberapa visi yang mesti kita ditampilkan gitu, bantu terkait kolegium ini. Yang pertama yaitu menjadi kolegium tenaga kesehatan, khususnya terapi okupasional yang profesional dan unggul dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya terapi okupasional. ya Jadi pada dasarnya
kolegium harus menjadi garda terdepan dalam menjaga profesionalitas dan kemampuan ataupun kompetensi keilmuan dari semua tenaga terapi okupasional yang ada di Indonesia. Makna dari profesional dan kompetensi atau keilmuan ini ada dua hal yang berbeda, yang sama-sama harus dikawal. Jadi kita cuma mempunyai tenaga yang cerdas, pandai, tetapi tidak profesional, kemampuan keilmuannya bagus, tetapi tidak profesional, atau juga sebaliknya pelayanan baik, tetapi kompetensinya kurang dan lain sebagainya. Sehingga yang kita berharap, harapannya adalah menjadikan depan pelayanan kesehatan di Indonesia itu bisa bertaraf internasional dengan layanan prima, terpercaya, dan terjangkau. Jadi kolegium ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai atau meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia supaya harapannya menjadi layanan yang bertaraf internasional. Kita punya banyak sekali kondisinya sebenarnya sama, layanannya relatif sama, Bapak tetapi izin kenapa masih mengingatkan banyak dari suaranya, orang-orang Ya, di ya depan yang paling banyak ini. Bapak izin kurang mengingatkan suara sekitarnya ya. masuk ke dalam Ya, sehingga Oke, cukup Oke, mengganggu baik, baik, suara. baik, baik, baik. Saya bergeser dulu. Semoga sudah aman. Ibu, terima kasih. Ah, jadi sampai di apa layanan kesehatan bertaraf internasional. Jadi kita harus mengacu ke standar-standar internasional sehingga kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Jadi menarik minat dan keinginan warga-warga kita untuk bisa melakukan pengobatan dan layanan kesehatan di Indonesia. Tentunya dengan layanan yang prima, terpercaya, dan terjangkau. Terjangkau dalam semua aspek, jadi dari aspek pembiayaan maupun aspek aksesibilitas yang bisa diakses secara apa namanya layanan-layanan yang kita berikan. Bukan hanya dari sisi biaya, tetapi juga memang bisa diakses. Nah, kita menyadari bahwa terapi operasional ini masih terbatas jumlahnya, sehingga kita memang harus meningkatkan dari sisi jumlah eh, persebaran maupun teknologi, penggunaan teknologi supaya bisa lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah, terkait dengan visi, yang pertama adalah meningkatkan standar kompetensi dan praktik tenaga kesehatan, khususnya terapis okupasional. Kita memahami bahwa terapis okupasional masih termasuk tenaga kesehatan yang secara jumlah belum terlalu besar, belum terlalu banyak. Masih di kisaran 2.500-an, sehingga masih sangat sedikit. Kita berharap dan mengharuskan bahwa memang justru untuk membuat satu standar kompetensi yang baik dan standar praktek yang baik, dan itu bisa dilaksanakan oleh semua tenaga terapis okupasional yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya terapi okupasional, dengan uh, apa namanya pengembangan dan penggunaan teknologi yang bisa dimanfaatkan sampai dengan saat ini. Kami melihat bahwa program-program yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah itu mengarah ke hal yang sesuai dengan visi misi kami, dengan pelataran sehat dan lain sebagainya, karena kami memahami betul bahwa teman-teman kami di seluruh Indonesia seringkali mengalami kesulitan kalau pelatihan, peningkatan kompetensi itu hanya dilakukan secara offline di kota-kota besar, sehingga mereka sulit sekali untuk mendapatkan peningkatan kompetensi. Dengan adanya platform-platform yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan pelataran sehat, dengan platform-platform yang lain, itu memungkinkan teman-teman kami yang jauh itu juga bisa meningkatkan kompetensinya dengan baik. Yang ketiga, menjaga etika dan profesionalisme tenaga kesehatan.
Nah, etika dan profesionalisme itu eh, hal yang integral dari awal kami sampaikan tidak bisa dipisahkan dengan kompetensi dan keilmuan, gitu ya. Sehingga ini harus menjadi satu paket, tidak bisa terpisah dengan keilmuan dan kompetensi. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana seorang terapis okupasional harus mampu menjadi tenaga kesehatan yang kolaboratif. Karena secara prinsip tidak bisa satu layanan kesehatan dilakukan oleh hanya satu profesi. Ada. Perlu ada kolaborasi dengan profesi yang lain. Nah, yang terjadi saat ini adalah masih ada klaim-klaim soal potensi tertentu dan lain sebagainya yang seringkali justru menghambat pelayanan itu sendiri. Dan kita harus membuat tata kelola yang baik supaya yang kita utamakan adalah pelayanan terhadap masyarakat. Jadi bagaimana kita membangun semangat etika dan profesionalisme terhadap semua terapis okupasional yang ada di Indonesia. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, untuk program kerja, yang pertama yaitu pembuatan standar kompetensi. Alhamdulillah sudah diselesaikan. Standar profesi, kode etik, ini juga sudah di dalam proses. Kode etik juga sudah ada. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mau mengimplementasikan ini dengan baik. Nah, ini harus masuk program kerja. Jadi untuk bagaimana mulai dari pembuatannya harus sesuai sampai dengan implementasinya nanti seperti apa terkait standar kompetensi, standar profesi maupun kode etik profesi. Yang kedua yaitu pengembangan media dan metode pembelajaran yang terkait dengan peningkatan kompetensi, baik itu secara online, offline, blended learning, MOOC, dan lain sebagainya. Ini menjadi peluang paling besar yang harus kita kerjakan, mengingat secara geografis kita memiliki wilayah yang sangat jauh, keterjangkauannya luar biasa, sehingga dibutuhkan satu intervensi teknologi supaya tidak ada beda yang signifikan antara teman-teman terapis yang ada di kota-kota besar dengan teman-teman terapis yang ada di pedalaman, di ujung, di perbatasan, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang saat ini dikerjakan oleh pemerintah lewat pelataran sehat dan aplikasi-aplikasi lain itu perlu ditingkatkan dan justru itu menjadi salah satu ujung tombak untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga kompetensi teman-teman di lapangan. Teman-teman di Waktu kita lapangan 1 perlu menit, Pak. difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga, pengembangan layanan berbasis penelitian harus sesuai dengan konteks internasional, tapi harus sesuai juga dengan konteks lokalnya. Kalau kita bicara kondisi yang ditangani oleh terapis, maka mungkin sama-sama stroke, tetapi konteks lokalnya pasti berbeda, sehingga perlu adanya penelitian, dan ini harus diperkuat bagaimana penelitian dilakukan. Dan yang terakhir, menciptakan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap etika dan profesionalisme tenaga kesehatan secara efektif dan efisien. Ini bisa dilakukan dengan teknologi, bisa dilakukan secara berjenjang, dan lain sebagainya, sehingga terjadi satu sistem pembinaan dan pengawasan yang baik, efektif, dan efisien bagi semua tenaga kesehatan, khususnya terapi okupasional, secara efektif dan efisien. Demikian, Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi misi dan program kerja oleh Bapak Marzuki Mahdi. Selanjutnya kami akan persilahkan kepada kandidat keempat atau yang terakhir di sesi ini mungkin ya, karena satu orang lagi informasinya sedang di penerbangan. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Mahrus Asari untuk menyampaikan presentasinya. Waktu 10 menit akan kita mulai dari sekarang. Untuk itu kami Izin persilahkan. Bu, yang barusan sudah saya, Mahrus. Pak Mahdi juga Maaf, sudah. Wah, Pak Mahdi juga mohon sudah. maaf Bapak. Pak Marzuki. Saya kurang konsentrasi berarti ini. Baik, berarti sudah selesai ya Bapak ya. Terima kasih atas penyampaian Iya. visi misinya. Kemudian berarti sesi penyampaian visi misi dan program kerja dari
dari kandidat kolegium okupasi terapis telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kandidat anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dan mempersilahkan Bapak-Bapak ya untuk dapat meninggalkan ruang Zoom. Tapi sebelum Bapak-Bapak meninggalkan Zoom meeting ini, kami akan memutarkan video untuk vote. Kemudian kita akan sudah share ya di link Zoom nanti untuk tata cara vote yang bisa Bapak-Bapak edarkan kepada rekan-rekan sejawat lainnya. Mungkin bisa supaya bisa semua menggunakan hak suaranya untuk memilih. Untuk itu kami persilahkan untuk dinyalakan videonya. Hai Healthies, voting kolegium sudah dekat. Pastikan profil keprofesian pada aplikasi Satu Sehat SDMK kamu sudah update ya. 4 langkah mudah, vote kolegium. 1. Kunjungi laman votingkolegium.kemkes.go.id, kemudian klik voting.